Setelah mengalami mati suri, seorang gadis bernama Sena mempunyai kemampuan untuk melihat kapan seseorang akan meninggal dunia. Terdengar seram, tapi itulah nyatanya. Seperti apa jalan ceritanya? Langsung saja siapkan kopi duduk manis, selamat menonton dan check it out. Cerita diawali di sebuah asrama sekolah. Ada Sena, Vina, Neni, dan Flo. Mereka berempat ini bersekolah di tempat yang sama. Namun dari salah satu dari mereka ini ada yang telah meninggal dunia, yaitu Sena. Di suatu malam, saat Flo sedang berada di depan asrama, melihat sosok Sena yang datang. Tentu saja hal tersebut membuat Flo tak percaya dan merasa takut, lantas ia memberitahukannya pada Neni, temannya. Ada setan di sini, gue lihat. Dia kan baru aja meninggal, Flo. Ada setannya tuh nongol di situ, kagak tahu udah mau ngapain. Tak cukup sampai di situ, Neni dan Flo masih kurang yakin, lantas mendatangi Vina untuk memastikan apakah kaki Sena itu napak di tanah atau tidak. Ya ampun. Sena, ya orang masih hidup. Gue mati suri. Namun setelah dipastikan ternyata itu benar Sena yang masih hidup. Tentu hal tersebut membuat senang Vina, Neni, dan Flo sebagai sahabatnya. Gue dinyatain udah meninggal. Sementara itu di rumah sakit, Pak Saidi dan Asrul sedang mendorong jenazah. Namun jenazah tersebut seperti hidup kembali. Orang mati diajak salaman. Bukan apa-apa nih. Sementara itu pula di sekolah, ini adalah Brahma, cowok terfavorit di sekolahan tersebut. Serta ini adalah Denisa, mantan pacarnya. Terlihat Brahma sedang menemui Sena untuk sekedar menanyakan kabar. Hai, kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja kok. Tak lama Sena sedang berada di sebuah toilet mendadak mendengar suara tangisan. Namun ketika ia memastikan, ya, muncullah Aini, sahabat sekolahnya, dari dalam toilet. Namun ketika Sena memastikan ke dalam, esok paginya saat sedang upacara di sekolah mendadak tegang karena ada salah satu siswa yang mengakhiri hidupnya dengan terjun bebas dari atas lantai. Yang ketika Sena melihatnya, alangkah terkejutnya karena yang bunuh diri tersebut adalah Aini, teman Sena yang menangis kemarin di toilet. Merasa ada yang ganjil, Sena lantas menceritakan perihal dirinya yang melihat sosok arwah sebelum kematian Aini. Jadi sebelum Aini bunuh diri, lu lihat dia nangis di toilet. Beralih ke Denisa yang merasa tak suka dengan Sena karena Sena ini berhasil mendapatkan simpati dari Brahma, mantan Denisa. Oleh sebab itulah Denisa mengancam Sena agar Sena menjauhi Brahma. Jangan ngarep. Jangan kegatalan. Tak lama muncullah Brahma yang mengajak Sena untuk nonton. Namun Sena menolaknya lantaran Sena menghindari cekcok dengan Denisa. Nanti malam nonton yuk. Tapi aku nggak bisa. Buat ngerayain kamu. Malam hari pun tiba. Flo yang sedang keluar dari asrama mendadak menghentikan langkahnya karena melihat ada sosok bayangan putih di hadapannya. Lantas Flo berbalik arah ke dalam, namun ketika ia menoleh ternyata ia adalah ibu asrama, yaitu Teh Badriah. Ampun, Teh Badriah. Sena yang sedang belajar mendadak pintu membuka dengan sendirinya hingga muncul sosok tangan. Lantas Sena mengeceknya, namun lantas Sena bersama dengan Vina, Neni, dan juga Flo mengecek keluar asrama. Bersamaan dengan itu muncullah Pak Somad, penjaga asrama. Namun di situ Sena melihat sosok arwah anak kecil yang sedang berada di samping Pak Somad. Di samping Pak Somad. Keesokan harinya Sena merasa tak percaya ketika temannya meminta sumbangan untuk takziah ke tempat almarhum Pak Somad. Sian sumbangan nih. Pak Somad meninggal. Saat Flo memberi support ke istri Pak Somad inilah mendadak Sena terkaget karena istri Pak Somad mengatakan jika anaknya sudah meninggal 1 tahun lalu. Lantas sekarang Pak Somad yang menyusul. Anak saya sudah meninggal.
1 tahun yang lalu. Sekarang Bapak nyusul. Kebingungan pun menyelimuti Sena dan teman-temannya. Apa ada hubungannya semua ini dengan mati suri Sena? Karena semenjak mati suri itu, Sena mendadak bisa melihat arwah yang sudah meninggal dunia. Semenjak gue mati suri, gue jadi bisa ngeliat makhluk gaib. Dan 2 kali gue ngeliat hantu. 2 kali juga ada orang yang meninggal. Dan pada saat jam pelajaran inilah Sena melihat sosok arwah anak kecil yang berada di samping ibu guru. Dan akibat ini pula Flo disuruh keluar dari ruangan karena Flo tidak fokus dengan mata pelajaran. Ada apa di planet Mars? Ada hantu. Hati-hati, ada hantu. Beralih ke Denisa yang mengajak bareng Brahma ke tempat ultah salah satu temannya. Namun Brahma menolak karena Brahma sendiri ingin mengajak bareng Sena ke tempat ultah tersebut. Nanti malam datang ke Romi. Tibalah malam ini semua untuk berangkat ke acara ultah. Semua menaiki ojek, cuman Sena yang dijemput oleh Brahma. Sesampainya di ultah, Brahma memberikan hadiah pada Sena yang tak sengaja dilihat oleh Denisa. Saat bersamaan pula Sena melihat sosok arwah yang sedang naik motor bersama Brahma. Di tengah pesta ini juga Denisa marah pada Sena karena Brahma telah memberikannya sebuah hadiah. Lantas ia ingin merampasnya, namun Sena tetap mempertahankannya. Kasih aja ke gue. Jangan ngerampas sesuatu yang bukan milik lo. Saat Brahma berpamitan ke Sena untuk pergi karena ada pertandingan inilah, Sena melihat kembali sosok arwah yang berada tepat di samping Brahma. Sena berusaha untuk mencegah Brahma pergi, namun Brahma tidak mau mendengarkannya. Dan benar saja, setelah Brahma kelar balapan bermaksud ingin mendatangi Sena, tiba-tiba ada truk dengan laju kencang menabrak Brahma hingga tewas. Setelah kejadian Brahma ini, Sena mencoba meyakinkan teman-temannya agar percaya jika dirinya bisa tahu kapan orang lain akan meninggal dunia. Namun di sini Flo tidak percaya karena waktu penampakan arwah anak kecil di sekolah itu tidak ada yang meninggal dunia. Terus apa kabarnya sama hantu yang lo lihat di sekolah waktu itu? Setelah hantu itu nongol, gak ada yang mati tuh. Namun pada akhirnya Flo melihat sendiri arwah adiknya yang sudah meninggal 5 tahun lalu, yang artinya arwah adiknya itu ingin menjemput dirinya. Di suatu titik Sena merasa sangat bersalah atas apa yang telah terjadi terhadap Aina, Pak Somad, dan Brahma. Rasanya kalau disuruh pilih, Sena memilih tidak mempunyai kemampuan untuk melihat hal gaib seperti ini. Gue juga gak mau. Gue juga gak mau kayak gini. Di suatu malam, Sena yang tengah duduk sendirian, tiba-tiba pintu membuka dengan sendirinya. Hingga Sena pun bermimpi sedang dikejar oleh kuntilanak merah. Keesokan harinya Sena yang sedang berada di perpustakaan lagi-lagi didatangi oleh arwah anak kecil itu. Lagi dan lagi, arwah anak kecil itu selalu mengikuti Sena dan kawan-kawannya. Merasa penasaran, arwah itu sebenarnya mau menjemput siapa. Lantas Sena mengikuti arwah itu hingga ke gudang. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat Sena ingin tidur, mendadak Sena melihat arwah anak kecil itu lagi, yang sedang tidur satu ranjang dengan Flo. Terjawab sudah teka-teki selama ini jika arwah anak kecil itu sebenarnya adalah adik Flo yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Dan kedatangannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah ingin menjemput Flo. Karena kalau Flo tahu, dia pasti bakalan stres banget. Sebagai sahabat, Sena, Neni, dan juga Vina tentunya merahasiain apa yang sudah mereka ketahui tentang arwah anak kecil itu dari Flo. Kalian gak jujur sama gue. Mau ngerjain gue kan? Sena, Vina, dan Neni sepakat akan menjaga Flo agar terhindar dari kematian. Mereka juga mengamankan semua benda yang punya potensi menciderai Flo.
Pada akhirnya, Sena, Vina, dan Neni pergi ke tempat orang pintar yang konon katanya bisa memperlambat kematian. Kamu hanya bisa melihat kapan orang itu akan mati, tapi kamu tidak bisa menghalangi. Dan Sena mendapatkan air penolak bala untuk menghalau arwah yang datang menjemput Flo. Ini air penolak bala, bisa mengusir arwah penjemput. Sesampainya di asrama, Sena bermaksud untuk menyiapkan minuman tersebut ke Flo, namun datanglah Denisa beserta kawan-kawannya yang mengacaukan keadaan hingga botol yang berisi air penolak bala itu pecah dan menimbulkan keributan di antara mereka. Vina yang mendengar botol minum itu pecah langsung marah dan ingin memberi pelajaran buat Denisa, namun dilarang oleh Sena. Cuman air itu saya nyelamatin Flo. Gak ada cara lagi. Saat Flo sedang mengambil obat di UKS ini, datanglah Denisa yang melarang Flo untuk mengambil obat tersebut dan terjadilah tarik-menarik hingga terjadilah Flo terjatuh dari atas tangga. Serta ini adalah saat terakhir Flo di dunia ini bersama teman-temannya. Ia mengatakan beribu-ribu terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepadanya. Makasih ya, kalian udah jadi sahabat terbaik buat gue. Demi persahabatan, Sena yang tak mau kehilangan Flo lantas mendatangi orang yang telah mati suri juga seperti dirinya, berharap ia bisa untuk membantunya. Temani sahabatmu menuju kematian, supaya dia bisa meninggalkan. Namun pada akhirnya Flo harus pergi untuk selama-lamanya. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sia-siakan waktu karena hidup tidak akan selamanya. Sadarilah bahwa kita hanya tamu di dunia ini. Kematian sudah menunggu di ujung perjalanan. Mati bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan kehidupan selanjutnya. Saya Muel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.